Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nia Mania, NIM 18010252222. Saya di sini ingin mempresentasikan hasil proposal saya untuk memenuhi UAS pada mata kuliah metodologi penelitian yang berjudul Strategi Guru dalam Pembelajaran yang Efektif di Sekolah Dasar pada Masa Pandemi COVID-19. Di sini saya akan mempresentasikan dan menjelaskan tentang strategi guru dalam pembelajaran efektif di sekolah dasar pada masa pandemi COVID-19. Bab 1 Pendahuluan. A. Latar belakang. Yang pertama itu ada proses belajar yang dilakukan secara online di rumah masing-masing. Jadi siswa melakukan proses pembelajaran di rumahnya masing-masing. Yang kedua, kurangnya akses ke fasilitas internet, kurangnya interaksi dan kontak yang tepat dengan siswa. Jadi maksudnya ini mungkin buat siswa yang rumahnya di pedalaman, kurangnya jangkauan internet dan kurangnya interaksi itu, kurangnya tatap muka bersama interaksi dengan guru maupun siswa lainnya. Yang ketiga itu ada strategi yang digunakan oleh guru ialah untuk meningkatkan atensi belajar siswa sepanjang pembelajaran pandemi. Jadi di sini guru menyiapkan strategi yang paling efektif untuk pembelajaran daring. Yang keempat ada proses belajar yang dilaksanakan secara online, meminta guru untuk menguasai teknologi. Jadi selama pada masa pandemi ini, belajar online itu guru itu harus menguasai teknologi agar nantinya bisa dipaparkan kepada siswa. B. Identifikasi masalah. Yang pertama itu ada kegiatan belajar mengajar di sekolah ditutup supaya tidak ada peningkatan penyebaran COVID-19. Yang kedua, pembelajaran dilakukan secara online di rumah masing-masing dan bergantung pada perangkat teknologi serta internet. Yang ketiga itu metode pembelajaran yang tidak efektif. Yang keempat ada keterbatasan akses ke fasilitas internet dan kurangnya interaksi serta kontak yang tepat dengan siswa. Yang kelima, guru harus menguasai perkembangan teknologi dan cara untuk belajar secara online. Yang keenam ada kurangnya strategi guru dalam memotivasi siswa di masa pandemi. Yang C ada batasan masalah. Peneliti hanya membatasi permasalahan pada metode strategi guru dalam pembelajaran yang efektif siswa di masa pandemi. Yang D ada rumusan masalah. Yang pertama itu, mampukah siswa belajar efektif dalam kegiatan pembelajaran online? Yang kedua ada, mampukah guru memberikan motivasi pada proses pembelajaran siswa selama pandemi? Yang C, strategi apa yang digunakan guru dalam pembelajaran efektif? Yang D, bagaimana pelaksanaan strategi yang digunakan guru dalam pembelajaran yang efektif?
Yang E ada tujuan penelitian. Yang pertama itu untuk mengetahui keefektifan siswa dalam kegiatan belajar online atau daring ini. Yang kedua itu untuk mengetahui strategi yang digunakan guru dalam memotivasi proses pembelajaran selama pandemi. Yang ketiga itu untuk mengetahui strategi yang digunakan guru dalam pembelajaran yang efektif selama masa pandemi. Yang keempat, ada untuk mengetahui pelaksanaan strategi dalam pembelajaran yang efektif selama pandemi. Terus, selanjutnya itu ada F, manfaat penelitian. Yang pertama itu bagi peneliti. Bagi peneliti itu manfaatnya berupa pengalaman bekal untuk menjadi calon guru dan menambah wawasan dalam menyusun penelitian menggunakan metode survei kualitatif yang saya pilih ini dalam proposal. Yang kedua ada bagi guru. Bagi guru itu bisa memberikan masukan dalam aktivitas pembelajaran dengan mempraktekkan strategi baru yang digunakan dalam pembelajaran daring ini. Terus menjadi alternatif wujudnya pembelajaran dalam melaksanakan proses pendidikan ini. Yang ketiga itu bagi peserta didik. Manfaatnya itu untuk dapat meningkatkan motivasi belajar si siswa ini dan memudahkan menguasai pembelajaran sehingga dapat meningkatkan hasil belajarnya. Yang keempat, ada bagi sekolah. Dengan penelitian ini dapat meningkatkan mutu dan kualitas dalam menyusun program pendidikan yang ada di sekolah. Selanjutnya ada bab 2, kajian teori. Yang pertama itu ada kajian teori, strategi pembelajaran, ada strategi e-learning, terus yang ketiga ada kelebihan dan kekurangan e-learning, sama karakteristik e-learning. Yang B, penelitian yang relevan. Yang pertama itu dari Yuliana dan Bahri tahun 2020. Yang kedua ada Magdalena tahun 2020. Terus selanjutnya ada kerangka berpikirnya. Yang pertama itu strategi pembelajaran, yang kedua ada strategi e-learning-nya, kelebihan dan kekurangan e-learning-nya, karakteristik e-learning. Yang D ada hipotesis tindakan, penerapan strategi pembelajaran menggunakan e-learning dapat memudahkan guru dan siswa dalam proses pembelajaran. Yang kedua ada menerapkan strategi pembelajaran menggunakan e-learning dalam dapat mengembangkan pengetahuan belajar melalui internet. Yang ketiga adalah menerapkan pembelajaran daring agar dapat berjalan secara maksimal. Yang keempat, ada penerapan strategi untuk menciptakan pembelajaran dan memotivasi siswa untuk disiplin dan semangat belajar. Selanjutnya di bab 3. Yang pertama itu ada tempat dan waktu penelitian. Tempatnya itu di SDN 2 Kembang Kerang. Terus waktu penelitiannya ini dari bulan Maret sampai bulan September 2020.
Terus ada metode penelitian. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Selanjutnya ada sumber dan jenis data. Data yang dihimpun yaitu data tentang pembelajaran online pada masa pandemi ini sebagai strategi pembelajaran dan capaian hasil belajar siswa di SDN 2 Kembang Kerang. Yang D ada teknik pengumpulan data. Yang pertama itu ada observasi. Maksud observasi ini, peneliti hanya mengobservasi itu aktivitas yang dicoba oleh guru di sekolahnya serta siswa yang ada di rumah dan mengaitkan permasalahan Yang kedua ada eksplorasi. Pada tahap ini peneliti melaksanakan pengumpulan informasi untuk menganalisis dalam rangka membongkar permasalahan. Pada tahap ini peneliti juga melaksanakan penafsiran informasi untuk mengetahui makna dalam konteks totalitas permasalahan yang ada. Terus yang ketiga itu ada dokumentasi hasil penelitian yang telah disusun maupun yang belum tersusun sebagai laporan. Dan lebih lagi pengertian informasi butuh dicek kebenarannya lagi sehingga pada saat didistribusikan tidak ada keraguan. Selanjutnya ada teknik dan analisis data. Yang pertama itu ada pengumpulan data. Jadi di sini kita ini mengumpulkan data yang berbentuk kalimat-kalimat yang lewat aktivitas tadi seperti observasi tadi, survei, seperti itu. Terus yang kedua itu ada reduksi data. Di mana suatu proses seleksi memfokuskan penyederhanaan serta abstraksi dari informasi yang mentah itu. Selanjutnya itu yang ketiga sajian data. Jadi itu kita menyajikan data itu berupa kesimpulan, matriks, gambar, ataupun skema. Yang keempat itu penarikan kesimpulan. Jadi semua data yang sudah dikumpulkan kemudian disimpulkan menjadi informasi. Terus kesimpulan ini bisa dipertanggungjawabkan pada penelitian ini. Sekian presentasi pada proposal saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.